Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Maulana. Nama saya Khalif Faiz. Kami dari kelompok 8 kelas 13 ingin mendemonstrasikan hasil praktikum kami. Jadi pada praktikum 1 ini di sini kita pertama mendefinisikan indeks sampel N-nya sebagai 0 sampai 6. Lalu kita buat nilai H-nya itu sebagai 2 kali 0,8 pangkat N. Itu nilai H terhadap N-nya. Jadi kalau STEM ini untuk dibuat grafiknya, lalu kita beri label N itu sebagai yang X dan Y sebagai H dalam kurung N. Nah, dapat lihat kodenya seperti ini. Ini Nah, N. Jadi pada praktikum 2 itu pertama kita definisikan panjang sinyalnya dulu N 0 sampai 10. Lalu kita buat inisialisasi sinyal PNA P sama dengan 0 supaya dibuat semuanya pertama 0 dulu. Lalu baru kita tetapkan nilai 1 pada indeks N2 hingga N6. Itu baru kita tetapin nilainya menggunakan fungsi yang sudah diberikan. Lalu tinggal kita buat grafiknya, kita beri label N pada X dan label P pada Y. Maka dapat lihat grafiknya seperti ini. Oke, untuk praktikum 3, pertama kita tentukan interval sampelnya dulu. Dari N, dari min 10 sampai 10. Lalu pada nilai min 10 sampai min 1, kita buat itu zeros agar nilainya 0. Lalu pada yang pada N0, kita buat nilai 1. Dan pada 1 sampai 10 kita buat 0 lagi, kita zeros. Lalu kita buat plot sinyalnya dengan stem N delta yang dimana X diberi label N dan sumbu Y diberi label delta. Dapat lihat kode seperti berikut. Pada praktikum 4 ini, pertama kita membuat fungsi imsek dulu. Fungsi imsek dapat dilihat seperti berikut. Lalu pada praktikum 4-nya tinggal kita masukkan fungsi imsek pada 0, min 10, dan 10. Dimana pertama itu 0, yaitu yang kedua dibuat dari min 10 sampai 10. 0 ini bermaksud yang bernilai 1 pada indeks 0. Pada N0 maka dia akan bernilai 1. Oke, dapat lihat grafik seperti berikut. Jadi pada praktikum 5 ini pertama kita buat baris untuk grafik itu sumbu X1 min 10 sampai dengan 10. Lalu untuk sumbu Y-nya kita menggunakan menggunakan fungsi heaviside. Jadi fungsi heaviside ini agar yang kode sebelum angka 0 dibuat 0 semua dan setelah angka 0 dibuat 1 semua pada sumbu Y-nya. Maka dapat dilihat grafiknya seperti ini. Jadi pada praktikum 6, pertama kita membuat sumbu X1 0 sampai 15. Lalu kita membuat dua grafik, yang pertama sumbu Y-nya dengan variabel X, yang kedua sumbu Y-nya dengan variabel Y. Yang pada variabel X kita buat 0,9 pangkat N. Yang grafik keduanya kita buat 2 pangkat N. Maka dapat lihat kedua seperti berikut. Kemudian ini kenapa harus ada titik ini untuk eksponensial. Jadi kalau nggak ada titiknya dia bakal cuma N yang terakhir yang dipangkatin. Berarti kalau memang tidak ada titik jadinya 0,9 pangkat 15 kan N terakhir ya, N 15. Kalau tapi di sini kalau di MATLAB dia bakal error gitu. Karena dia cuma satu keluarnya. Yang berarti cuma satu sinyal yang keluar. Kalau ini kan
per n-nya. Jadi untuk tiap n maka kita pakai titik tadi sebelum pangkat ya. Baik. Baiklah, pada praktikum 7 ini pertama-tama kita buat dulu nilai n min 20 sampai 20 untuk sumbu x. Kemudian kita tentukan a sama dengan 2, omega sama dengan 2, theta sama dengan 0. Ini masuk dalam variabel-variabel. Kemudian untuk buat sinyalnya pertama ini sinyal pertama a sama dengan 2 ini kali sin kemudian omega sama dengan 2 kali n-nya yang di sini berarti per n tambah theta-nya 0. Karena nanti ada hasilnya, kemudian ini dibuat subplot untuk plotnya dengan warna merah. Kemudian sinyal kedua adalah 2 kali sin yang kurung 2 kali n tambah pi. Pi di sini sebenarnya kita bisa inisiasi di sini dalam bentuk variabel sama dengan gini 3,14, atau sebenarnya dia di sini juga udah MATLAB ini udah ada gitu. Ya, kalau kita tulis pi, ini udah ada rasio of circle, jadi nggak perlu kita apalagi buat lagi variabel di sini. Sehingga kalau di run hasilnya seperti ini. Dapat lihat perbedaannya. Oke. Kemudian praktikum 8 ini kita memperbesar memperkecil sinyal. Pertama kita inisiasi dulu n-nya 0 sampai 4, kemudian x-nya sinyal pertama itu 0,5 kali n. Kemudian diplot dengan warna merah, kemudian untuk sinyal G x tambah 2 berarti nilai sinyal x ditambah 2, diperbesar 2. Jadi kemudian yang sinyal ketiga nih, sinyal Y itu x-nya dikurang 2, sehingga ketika seperti ini. Ini yang x-nya harusnya 0,5, ini ditambah 2 jadi 2,5. Kemudian kalau yang ketiga kan dikurang 2 berarti min 1,5. Kemudian 1,9. Ini adalah perskalaan sinyal. Yang pertama kita buat dulu nilai n ini min 5 sampai 5, kemudian buat sinyal x ini sin 2 pangkat n. Kemudian diplot dengan warna merah, kemudian kita buat sinyal G 2 kali n, kan beda nih sin 2 pangkat n, 2 kali n. Misalnya n-nya 0, 2 kali 0, sin 0 berarti 0. Ini 2 kali n gitu. Nah ini 2 kali 1 berarti 2, sin 2 berapa gitu. Ini juga 0,5 kali n berarti apa? Kan nampak perbedaannya di sini di n-nya 1, i-nya 0,90 sekian. Ini yang sinyal kedua, sinyalnya i-nya 2 di n1, kemudian di sini sinyal i-nya 0,5 di n1. Gitu. Ya. Pada praktikum 1.10 ini kontennya sudah dibagikan, kemudian ini adalah penyembelahan 2 sinyal. Ini sinyal pertama, ini n untuk sinyal pertama, ini n untuk sinyal kedua, ini adalah sinyal pertamanya, ini sinyal keduanya, kemudian diplot satu, kemudian diselaraskan waktunya. Kenapa diselaraskan waktunya? Karena penyembelahan sinyal itu dilakukan di titik yang sama, sehingga ini kan ini 0 sampai 5, sedangkan ini kan 2 sampai 8, jadi perlu disamain dulu titiknya, sehingga seperti ini. Ketika ini yang pertama, ini yang kedua, dari 2 sampai 8, ini 0 sampai 5, kemudian disamakan 0 sampai 8 semua, kemudian dijumlahkan pada titik sama. Oke. Kemudian praktikum 11 ini praktikum 11 perkalian 2 sinyal. Ini ada sinyal pertama kita buat dulu panjang sinyal pertama, ini panjang sinyal kedua. Habis itu kita buat sinyal pertamanya, di sinyal keduanya, kemudian kita plot satu yang kedua kita plot, kemudian kita samain juga waktunya supaya bisa dikalikan. Katakan perkaliannya juga perlu sama waktunya, supaya nanti di sini ini kan min 5 sampai 10, ini 0 sampai 10, jadi ini supaya min 5 sampai 10. Kemudian inilah hasilnya. Ketika dikali kan, ini dikali sama ini
titik min 4 ini kan nggak ada min 4 ya. Min 4 1 kali 0. Di sini kan min 4 nya 0. Jadi min 4 kali 0 sebenarnya 0 sini. Oke, ini sampai seterusnya gitu juga. Oke. Kemudian titik 12. Oke, ini titik 12 adalah disuruh ini audio udah dikasih. Kemudian ini fungsi yang kami tambahkan supaya mudah untuk lihat jumlah frekuensi samplingnya. Kemudian ini juga kami tambah untuk lihat mudah lihat ini apa jumlah sampel dari sinyal X-nya. Ini adalah fungsi untuk nampilin juga display ini. Kemudian ini to string ini untuk ubah dari angka jadi string supaya bisa di print. Kemudian ini kode yang udah dikasih. Ini juga kami tambah untuk pakai di sini nih. Untuk ditampilin durasi sinyal X dalam detik itu supaya mudah ya ketika di run. Strictly Fourier transform of a real valued signal is conjugate symmetric. Ini sinyal plot ketika di plot itu kan kita sampai 5 lah kita lihat kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat di sini durasi dalam detiknya 4,9903. FS-nya itu 8.000. Terus jumlah sampel yang tadi itu 39.000 gitu. Kalau nampaknya kan sebenarnya 5 detik ya kan 0 sampai 5. Sebenarnya 499 nih lebih tepat. Nah kami buat tadi kami tambah kode sedikit biar lebih lebih tepat. Kemudian praktikum 13. Praktikum 13 ini fungsi untuk ngambil audio yang udah ada yang saya sediakan, kemudian untuk play-nya, kemudian ini untuk besarin suara karena dikali kan, jadi dibesarin. Ini juga ini kali dengan 2, ini 0 kali 0,5 berarti dibagi setengah, berarti suaranya makin kecil gitu. Kayak cara The discrete Fourier transform of a real valued signal is conjugate symmetric. Ya agak beda suaranya. Oke, sekian, terima kasih.